Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin itu ya, atau kemarin-kemarinnya, ngamatin masa baru gitu ya, sudah sampai SMA-nya bagus gitu ya, artinya bahwa mereka tersaranai dengan baik. Kemudian ketika kuliah itu dapetnya sekolahnya cek-cek gitu. Dan sepertinya kenapa harus kuliah kalau segera gitu, kalau tempatnya cuma ecek-ecek gitu ya, toh pasti diterima. Nah, ada hal yang membuatku berpikir ulang gitu ya, bahwa sekolah itu dalam dinding, terkepung oleh dinding gitu ya, dan juga terkepung oleh pengertian-pengertian guru-gurunya gitu, membuat sensitivitas kita kalau mengobservasi kenyataan yang kita temui itu malah jadi tumpul gitu. Sementara banyak hal yang begitu apa ya, begitu jelas gitu kalau kita langsung bisa melatih diri kita untuk melakukan observasi itu gitu ya. Nah, dari observasi itu gitu ya, akan jadi kelihatan bagus gitu dibandingkan kita ngelihat yang ada di media yang informasinya itu sudah difabricated gitu ya. Kalau dulu belum ada TV, cuma ada kedua koran ya, ternyata informasinya fabricated di situ gitu. Ketika ada TV juga informasinya fabricated gitu. So, apalagi hari ini gitu, hari ini sampai individual saja itu bisa memfabrikasi gitu ya informasi tentang mereka, sampai ada sindiran real life sama insta life gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh seseorang melewati hal-hal yang sebenarnya observable ini gitu ya. Karena kalau tidak bisa membuat apa ya, kayak waterfallnya gitu, model waterfall di software itu. Jadi amati, bikin analisis, simpulkan, amati, begitu terus sampai akhirnya ada semacam kambium yang cukup baik gitu ya, dari kemampuan dia mengobservasi kehidupan gitu ya. So dari situ nanti akan timbul sesuatu, entah apa gitu. Contoh apa ya? Contoh masjid misalnya, yang pakai nama orang itu sejauh yang ku tahu tidak syahdu gitu ya, masjid yang namanya jenderal. Jadi misalnya Masjid At-Taqwa atau Masjid Al-Hidayah itu dibandingkan masjid yang ada namanya orang gitu, itu mendingan At-Taqwa Al-Hidayah gitu. Sepertinya tidak ada semacam bau kesirikan gitu ya. Toh sebenarnya Allah Ta'ala pasti tahu lah, bisa menghitung bahwa kalau kita melakukan jihad harta di masjid itu ya, pasti kan tahu saya salah itu. Nah, itu observable gitu. Terus apa namanya, apa ya,
Kalau main ke kamarnya temen ada itunya sih, ada kita tahu yang observable itu bukunya yang dia baca apa, kemudian dia gimana dia naruh catatan-catatannya. Syukur-syukur kalau dia punya ringkasan dari buku itu mau sangat kita tahu bahwa gimana dia membangun modal pengetahuannya gitu ya. Yang mungkin lebih susah adalah gimana dia membangun modal experience-nya. Karena sesuatu yang seseorang alami dari pengalaman itu susah gitu ya kalau kita harus gali dari orang itu gitu. Kalau dia kadang-kadang cerita ya cerita aja, tapi kalau pas tidak dalam spot event itu gitu, itu pengalaman nggak keluar gitu. Itu yang, tapi mendingan emang harus diajari observasi gitu. Dan mungkin dimulai dengan sarana 2 dimensi. Karena kalau pakai sarana 2 dimensi ini jadi lebih baik ya. Jadi kalau ada semacam membuat judgement pertama gitu ya dari sarana-sarana ini gitu. Karena kalau di kenyataan yang kita observasi langsung, kadang-kadang kejadian itu berlangsung sangat cepat sehingga tidak mudah untuk memfreeze-nya dan kita pelan-pelan mengamatinya. Oh, ini begini, ini begitu. Itu tidak semudah itu gitu. Jadi freezing itu membekukan selalu ada manfaatnya untuk kita melakukan pengamatan gitu ya. Rasa-rasanya itu gitu yang bermanfaat dibandingkan dengan kita melewatkan segala sesuatu di dalam kotak dinding. Karena kalau tidak nanti ya kalau teksnya itu sesuai dengan kenyataan gitu, kayak misalnya kasusku Kiyosaki yang Business of 27th Century, aku pikir kalau yang bikin Kiyosaki itu bagus, ternyata ya ecek-ecek gitu. Yang Hutuk My Money itu bagus malah nggak laku gitu. So begitu saja, jadi temuan hari ininya begitu, mengajari anak kecil untuk melakukan observasi dan mendokumentasikan judgement-judgementnya. Semoga bermanfaat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.